Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat pupuk organik pengganti NPK untuk pemupukan cabai rawit, melon, tomat, dan lain-lain. Dan sebelum melakukan pembuatan pupuk organik ini, kita akan melakukan pemetikan cabai rawit dulu. Nah, ini kemarin-kemarin sudah kita petik, sekarang ini sudah banyak yang merah lagi dan bunga-bunga bakal buah cabenya sudah banyak yang bermunculan kembali. Dan setelah kita melakukan pemetikan, kita akan langsung pupuk dengan pupuk yang kita buat agar cabenya tetap produktif. Dan ini ada dua jenis pupuk organik dan cara pengaplikasiannya, yang satu untuk dikocor dan yang satu lagi untuk dispray. Nah, kita buat dulu pupuk organik yang berwarna hijau pekat ini ya. Bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik ini adalah gulma-gulma atau rumput-rumput ya. Semuanya bisa kita jadikan bahan pupuk organik ini. Kita cari gulma atau rumput yang sehat dan yang tidak ada hamanya. Dan saya hanya mengumpulkannya segenggam kecil tangan saja. Lalu kita remas di bak atau di ember dengan dikasih air 3 liter untuk segenggam kecil rumput ini. Kita remas sekitar 15 menit saja. Kita masukkan rumput atau gulmanya ke ember yang sudah kita isi air 3 liter. Kita remas ya, bukan dihancurkan. Remas dengan lembut, tapi bertenaga, dengan sabar, rileks, bergantian tangan kanan dan kiri sampai homogen. Pupuk organik ini namanya Biosaka. Ciri-ciri Biosaka yang berhasil kita buat adalah warna hijau gelap atau pekat kehitaman, dan ketika proses pembuatan sedikit berbusa. Ciri yang kedua yaitu larutan Biosaka benar-benar homogen, harmoni, menyatu atau tidak mengendap. Ciri yang ketiga seperti berminyak dan di tangan sedikit lengket. Sedangkan pembuatan Biosaka yang gagal adalah ketika disimpan di botol, larutan Biosaka mengendap. Ciri yang kedua, terdapat gas ketika tutup botol dibuka. Nah, ini Biosakanya sudah kita saring dan masukkan ke dalam botol ya. Ini bisa untuk menggantikan pupuk kimia. Cara aplikasinya itu dengan cara disemprot atau dispray mengabut, dan semprot atau spray menghadap ke atas, jangan langsung disemprot ke tanaman. Dosisnya itu 40 ml untuk 15 liter air. Karena saya hanya pakai 2 liter air, jadi saya kasih 4 ml saja. Dan sekarang kita lanjut ke pembuatan pupuk organik yang kedua ya. Bahannya adalah potongan-potongan jerami, lalu rendam ke dalam air selama 7 hari. Dalam air rendaman jerami ini banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kita rendam saja di dalam ember yang sudah kita isi air ya. Orang zaman dulu itu ketika akan membajak sawah, mereka selalu menabur jerami ini ke sawah mereka, lalu digenangi dengan air. Kemudian barulah setelah beberapa hari mengolah sawahnya dengan cara dibajak. Dan nasi orang zaman dulu itu tidak akan basi selama 3 hari ya. Karena dulu itu belum ada pupuk kimia, jadi orang zaman dulu itu selalu menggunakan pupuk yang berasal dari alam atau dari tanaman, dikembalikan lagi ke tanaman. Nah, setelah direndam selama 5 atau 7 hari, airnya akan berwarna coklat dan baunya bau khas jerami. Ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita dengan cara dikocor.
Di sini saya pakai 1 liter air rendaman jerami ditambah 5 liter air biasa atau 1:5. Kemudian saya tambahkan kohe kambing yang sudah difermentasi, karena kohe kambing yang sudah difermentasi kandungan NPK-nya lebih tinggi. Campurkan saja kohe kambingnya kurang lebih 10 sendok makan, lalu aduk sampai merata. Setelah merata, lalu saya kocor ke tanaman sekitar 250 ml per polybag. Nah, ini melon juga kita kasih minggu kemarin sudah kita pupuk organik dari kulit pisang dan cangkang telur, dan sekarang sudah muncul bunga. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.